tambah bersemangat karena Mbak Tuti ini. Oke, saya langsung aja. Saya harus apa? Agak slow nih jaringannya. Yang mengkhawatirkan betul jaringan. Oke, bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Bisa, Pak, bisa. Saya, oke. Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita teruskan aja langsung. Waktu sudah Ada. jalan. Jadi yang akan kita bahas malam ini yaitu basic electrical safety untuk non-electrician. Jadi non-electrician maksudnya orang awam gitu yang berurusan dengan listrik tentu pada batas-batas tertentu. Ini yang kita bahas. Saya gambarkan di sini bagaimana seriusnya listrik, ya. Jadi orang kesetrum itu hampir, menurut informasi di India itu ada 30 orang kena kesetrum meninggal tiap hari. India katanya. Kita tidak tahu pastinya ya, tapi bagaimanapun kita tahu listrik itu sangat berbahaya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sebagai basic safety requirement untuk sebuah perusahaan, yang bertanggung jawab di sini adalah direktur, top management, supervisor, dan employee. Supervisor itu listrik yang berbahaya. Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen ketiga. Jadi pada elemen 6.1 sistem kerja. Jadi untuk SMK 3 juga dijelaskan di sini pada elemen 6 sub elemen 1 dengan kriteria 4 kepatuhan terhadap perundang standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja. Jadi modifikasi itu maksudnya rubah-merubah. Jadi di listrik itu orang akan tetap melakukan merubah, ya. Bekerja dengan listrik. Jadi bisa termasuk di sini kriterianya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu cerita mengenai apa ini? Listrik ini. Listrik itu bisa disuplai oleh PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, kayak di Saunggaling di Bandung. Sudah itu bisa juga dengan uap, ya, uap ini juga banyak sekarang. Saya waktu kerja di perusahaan asing dulu di apa namanya ini PLTU tenaga uap dengan kemampuan 65 megawatt. Sudah itu ada juga yang diesel, ya. Jadi umumnya sekarang malah ada juga yang turbin angin, ya, atau tenaga bayu istilahnya. Oke, jadi pembangkit listrik yang keluar dari power plant, yang keluar dari sarana pembangkit listrik, itu voltasenya tidak besar, ya. Voltasenya hampir kecil, hampir tidak ada, ya. Yang membuat besarnya voltase, yang meninggikan voltase itu ada namanya tuh transformator atau trafo, ya. Transformator ini ada dua jenis, ada yang untuk step up untuk menaikkan. Jadi dari rendah, mungkin dari 1000 volt aja atau dari 800 volt bisa dinaikkan sampai ribuan volt, ya. Sampai dinaikkan ribuan volt, nanti sampai lagi naik ke sampai ke tegangan menengah, ya, itu lebih tinggi lagi voltasenya. Sudah itu naik lagi ke atas, ya, di gardu tiang
itu jadi ada jaringan tegangan menengah, ya. Tegangan menengah. Ini tegangan menengah, sudah ada tegangan rendah, ya, TR, jaringan tegangan rendah. Sudah itu sampai SR. Yang dimaksud SR di sini adalah saluran ke rumah-rumah. Jadi dari ribuan voltasenya naik turun ke daerah perkotaan, nanti 1000 volt, nanti dari 1000 volt turun menjadi 380 volt untuk industri, untuk workshop, bengkel-bengkel, dan ke perumahan itu menjadi 220. Kita umumnya memakai 220. Oke. Selanjutnya, listrik awalnya itu dibangkitkan oleh sarana pembangkit listrik atau power plant. Yang tadi yang saya bilang ada 3 yang paling umum, PLTA, PLTU, dan apalagi nih PLTU dan UAP. PLTU, UAP, satu lagi apa tadi itu lupa saya. Oke, nggak penting. Ada maksud saya nih pembangkit listrik tenaga air juga ya. Jadi selanjutnya dengan kabel listrik dialirkan menuju ke trafo transformator yang berfungsi meningkatkan voltase untuk step up, ya, menaikkan ribuan volt. Ya, satu trafo meningkatkan sampai 300, ya, sampai 22.000 volt yang dibangkitkan oleh sebuah generator sampai sekitar 765.000 volt. Sudah itu yang khas, yang umumnya, yang rata-rata sekitar 345.000 volt. Pertanyaannya sekarang, apa gunanya ditinggikan sampai ribuan volt? Soalnya yang membunuh itu umumnya itu adalah voltase, yang membunuh orang, karena tegangan. Gunanya adalah untuk supaya aliran listrik itu tidak hilang di jalan. Itu tujuannya. So, voltase itu artinya tekanan air, ya, sama dengan air yang bertekanan. Jadi air itu ada tekanan, maka dia bisa mengalir dalam pipa. Sama dengan listrik juga, listrik itu bisa mengalir karena ada voltasenya. Voltase itu berupa tekanannya. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini nih. Ini pembangkit listrik dari PLN 220 volt, ya kan? Normalnya dia akan mengalir melalui satu pas. Kita bicara mengenai satu pas saja dulu, satu pas, satu saluran, yaitu positif negatif. Kabelnya 2, normalnya begini. Terus ke alat bor, ya. Alat bor, nanti dia kembali lagi dengan yang hitam ini. Terus ke generator. Kembali dia ke generator. Maka terjadi suatu sirkuit, ya, sirkuit listrik, dan memutar bor listrik, terus ke sini. Balik lagi. Itu normalnya, ya, kalau dia di-on-kan. Namun problemnya, kalau terjadi korslet, ya, misalnya di mesin bor ini, di alat bor ini ada korslet, terpegang sama orang, maka listrik itu dia akan mencari jalur yang ada. Jalur yang ada itu manusia ini langsung mengalir dia terus ke tanah. Karena sifat listrik itu dia kembali ke tanah. Jadi semuanya itu dia harus ke ground dia. Dari sini juga dia ada hubungannya ke ground. Maka otomatis orang ini kesetrum, ya. Ini masalah yang paling sering terjadi karena orang ini kena kesetrum. Karena namanya sentuhan tidak langsung. Jadi sentuhan yang tidak langsung istilahnya itu adalah orang yang kesetrum akibat dari adanya isolasi yang terbuka di listrik tadi. Maka mengalirlah listrik tadi di badannya, maka badannya menjadi konduktor. Jadi kabel listrik ini konduktor, tapi dalam kasus yang begini ini, badan orang ini menjadi konduktor. Terus mengalir ke bumi lagi, dan terus sampai lagi ke sini nih. Begitulah sifat listrik yang perlu kita pahamin. Ya. Jadi listrik bisa membunuh atau bisa mengakibatkan cedera parah atau menyebabkan kerusakan harta benda, juga akan terjadi kebakaran. Walaupun kesetrum dan tidak fatal, namun ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap organ-organ tubuh kita, ya. Kerusakan permanen, bisa mengakibatkan orang itu juga bisa jatuh karena kaget di ketinggian dia kerja, maka jatuh itu jadi kecelakaan juga. Jadi bahaya terhadap pengguna listrik ini bermacam-macam bentuknya. Oke. Oke, ini lebih ringkas dilihat lagi di sini. Bagaimana listrik
agak pelan apanya pindahnya, mungkin kenapa. Jadi di sini mungkin lebih jelas lagi, kelihatan listrik itu bisa melalui tubuh seperti ini nih, ya langsung kena hatinya, hati orang itu langsung di sini nih. Jadi ada tempat masuknya, ada tempat keluarnya. Ada tempat masuknya, ada tempat keluarnya. Ya, ini tempat masuk di sini, tempat keluar di sini. Ada tempat masuk di sini, ada tempat keluarnya di kaki. Ada tempat masuk di tangan ini sini dan keluar di kaki. Jadi sifatnya itu begitu. Sudah paham kita bahwa listrik itu dia mencari jalur untuk sampai ke bumi. Itulah namanya yang kesetrum untuk kalau melalui manusia. Jadi kesimpulannya apa? Listrik akan mengalir di tempat konduktor atau saluran yang tersedia. Jadi tubuh kita bisa menjadi saluran tempat listrik lewat. Ini penting dipahami. Di sini kita lihat saluran sepertinya sama dengan yang tadi ya, bahwa voltase 220 ya, ini dipergunakan normalnya begini, terus ini R ini sama dengan mesin bor tadi, R itu resisten namanya. Jadi mesin bor, terus normalnya ke sini dia. Tapi karena ada sentuhan di sini nih, ini berupa casing atau berupa casing dari mesin listrik bor listrik misalnya. Kalau terjadi korslet di dalam casing listrik, casing bor tadi, bor listrik tadi, di casingnya bagian luarnya, ya, karena ada korslet namanya itu stray current, maka orang yang megang ini akan kesetrum dan ini langsung ke bumi, langsung sini. Maka badannya menjadi menjadi saluran, menjadi konduktor, mengganti kabel listrik. Disinilah kalau besar voltasenya dan arusnya, orang ini meninggal. Ya. Hitungan detik aja membuat orang itu meninggal. Ya. Maka aliran listrik yang salah, yang rusak tadi, dia akan lewat sini dan terus ke bumi, masuk ke sini. Oke. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi gunakanlah peralatan listrik yang portabel secara aman. Ya. Jadi bahaya ini ditunjukkan yang panah-panah ini ditunjukkan nih gimana kerusakan-kerusakan terjadi. Ini ada kerusakan mungkin bisa menimbulkan kesetrum. Ini kerusakan kesetrum. Ini ada kerusakan di sini kesetrum. Di sini ada kerusakan. Di sini kemudian ada kerusakan. Di sini ada kerusakan. Ini kerusakan, ini kerusakan. Ini yang kali-kali merah ini semua ancaman orang akan kesetrum listrik. Jadi harus kita hati-hati betul dalam menggunakan alat listrik tersebut. Oke, kalau di sini apa yang bisa kita pelajari? Ya, usahakan kabel listrik itu jangan taruh di lantai, di tanah. Harus naikkan ke atas nih, begini pasang di sini. Mungkin agak repot sedikit kan, tapi repot sedikit ini akan membuat orang selamat. Ini yang penting dengan listrik ini, ya. Ditingkatkan, jadi tidak mengganggu orang mau lewat-lewat di sini. Tapi kalau ditaruh di lantai ini dengan bergulung-gulung di sini, orang kerja begini nih, bisa saya orang ini terkait kakinya jatuh, atau ini orang sedang, pokoknya banyak masalah yang akan timbul. Ya, kesabaran kita membuat kerapian dalam bekerja ini akan menyelamatkan kita. Ini aja yang penting kita pahamin, ya. Setelah itu, ini sudah kita pernah bicarakan, lockout dan take out ini, ya. Lockout dan take out ini yaitu kita mengunci saluran listrik, ya. Karena ini akan membuat orang yang bekerja di saluran tersebut aman karena tidak ada aliran listrik lagi. Karena ini nih program yang seperti ini, lockout dan take out ini program yang sangat penting, ya, sangat penting. Contohnya begini, kawan ini nih mungkin sedang kerja, tahu-tahu ada yang meng-on-kan dia nih karena tidak ada dikunci, tidak ada macam-macam, maka dia sedang bekerja di sini, tahu-tahu terjadi aliran listrik dan dia kena sengat listrik. Ya, sederhana aja kejadiannya. Kenapa? Karena breaker ini tidak dikuncinya sama orang. Jadi ada orang yang meng-on-kan, padahal ada orang sedang bekerja. Karena tidak dipasang ini tadi, kunci tidak dipasang label. Ini sekedar untuk diketahui. Oke, selanjutnya,
kalau kita bekerja dengan listrik, jangan pernah malas atau jangan pernah tidak memeriksa sambungan-sambungan seperti ini, ya. Kalau sudah terjadi bentuk yang seperti ini sudah tidak standar, ya. Maka dia ada listrik di sini, tinggal disentuh orang aja lagi. Kalau disentuh orang dan daerah itu ada basahnya, itu meninggal, ya. Jadi hubungan pendek akan cepat terjadi. Seperti ini, ya, bahaya listrik, ya. Bagaimanapun ya kenyataannya, karena orang yang bekerja ini dia tidak peduli, dia ditaruh begitu saja, ya, di tempat terbuka. Apakah sambungan-sambungannya, hubungan-hubungannya terhubung dengan benar, dengan baik, atau terlindungi dengan baik, ya. Ini harus jadi pertanyaan kita, ya. Seperti ini juga. Di tempat terbuka, ya, sangat rawan untuk terjadi. Apakah sambungan terlindung dengan baik? Pertanyaan kita, ya. So dalam masalah safety ini kita harus banyak bertanya. Suatu, apakah sambungan terlindung dengan baik? Bagaimana kalau hujan? Dan kalau hujan bagaimana? Sedangkan air adalah mempunyai kemampuan conductivity atau mengalirnya listrik dengan mudah, ya, air. Jadi jangan sekali-sekali bekerja di tanah yang basah kita pakai alat listrik, ya. Saya pernah, kalau saya ceritakan mungkin panjang ceritanya, yang saya saksikan sendiri, orang tidak sadar dia temannya di belakang dia sudah tergeletak karena bekerja dengan listrik yang di atas tanah yang basah. Pakai sandal jepit aja dia bekerja malahan. Ini suatu yang sangat ironis, ya. So, dalam safety ini kita harus mengenali bahaya. Itu yang paling penting. Kita mengenali bahaya listrik, ya. Sudah itu kita tahu risikonya. Risikonya fatal, ya. Tidak bisa tidak. Ini bentuk yang harus kita awasin terus, ya. Bagaimana sambungan-sambungannya itu, ya, seperti tidak benar, ya. Sepertinya ada yang tidak benar, ada yang hilang, ya. Sambungan-sambungan yang dicolok-colokkan begitu aja. So begini, kabel listrik yang dicolokkan ke lubang-lubang listrik itu seperti itu, dia akan timbul panas, ya. Kenapa? Karena tahanannya jadi besar. Jadi apa yang dimaksud dengan tahanan? Tahanan itu susahnya arus listrik lewat. Kalau sambungan tidak benar, itu cenderung arus listrik susah lewatnya dan akan panas di sekitar situ. Maka kalau panas dan bisa terjadi, malahan terjadi blast atau percikan atau sparking. Sparking itu percikan api di sana. Ya, kalau itu kejadiannya pas di samping, di dekat kayu kering, ya kebakaran lah jadinya. Ini yang paling sering sebenarnya terjadi. Oke, jadi yang paling kita pahami di sini adalah listrik, ya. Kita yang paling penting harus awas berkepanjangan. Harus awas, mesti awas dengan listrik ini. Minimal kalau kita atasan di perusahaan, ya, kita sudah jelas bertanggung jawab ke bawahan kita. Itu Undang-Undang Nomor 1 1970, ya. Maka kita ingatkan mereka bahayanya listrik. Kalau kerja-kerjaan listrik yang serius itu tidak boleh orang yang melakukannya, ya. Tidak boleh orang yang tidak terlatih melakukannya, karena itu sangat berbahaya. Seperti ini, kita dari sekarang atau mungkin sudah harus dibiasakan melihat sambungan-sambungan seperti ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima, ya. Ini bukan standar ini. Ya, sambungan-sambungan seperti ini tidak standar. Kalau keadaan kering ya mungkin lumayan, tapi kalau pas di sini basah, ya, dan ada orang berdiri di sini, ini bisa dia tergeletak, ya. Kayak ini nih, ya. Jangan dianggap enteng ini nih. Ini nih, sambungan-sambungan seperti ini. Jadi awas, bagian kabel mana yang akan Anda pegang. Pastikan, ya. Ini akan sangat mengancam keselamatan kita. Seperti ini, ya. Kalau hari hujan, ya, kelihatan di sini bagaimana kalau dipegang orang. Kabel listrik yang rusak ini, ya, dan di sini nih, dia daerahnya basah, otomatis listrik akan lewat di tubuhnya dan langsung di sini. Termasuk di sini,
bagaimana listrik yang terslet ke saluran pipa ini dan dipegang oleh orang. Orang tadi memegang keran ini langsung ke bumi, ya, otomatis terjadi loop, saluran yang langsung ke bumi. Ya. Jadi dari gambaran ini kita tahu bahaya listrik ini sifatnya akan mencari jalur bagaimana dia sampai ke bumi. Ya. Ini yang harus dipahami dan diperhatikan terus. Portable electric tools. Jadi bahaya listrik ya cenderung akan selalu mengancam, ya, akan selalu mengancam kita. Seperti ini. Ini electric tool safety, jadi keselamatan kerja yang berhubungan dengan peralatan listrik. Sebelum menggunakan alat perkakas listrik portabel, lihat dan pastikan ada terpasang pembumian. Mungkin lebih jelas ya kalau saya jelaskan apa itu maksudnya pembumian. Pembumian yaitu memasang konduktor yang siap untuk mengalirkan listrik ke bumi apabila terjadi korslet pada komponen listrik tersebut. Jadi penting diketahui apa maksud dari pembumian atau grounding, yaitu dipasang khusus fasilitas berupa kabel konduktor yang ditancapkan ke tanah, ya, untuk memastikan listrik melewati fasilitas kabel tersebut sebagai grounding daripada dia lewat di tubuh manusia. Jadi gunanya itu grounding itu. Sama dengan penangkal petir, ya mungkin kita sering melihat penangkal petir. Penangkal petir dipasang dari puncak gedung, dibuat salurannya dengan ukuran standar tertentu, pipa saluran konduktornya mungkin berupa kabel yang cukup besar ya, tebal ya, mungkin ukurannya bisa 0,5 inci dari tembaga atau dari aluminium, langsung disalurkan ke bumi, ditaruh di samping gedung itu untuk sampai ke bumi. Jadi dia kalau ada sambaran petir, dia akan lewat di sana, lewat dia di fasilitas yang disediakan itu. Tapi kalau itu misalnya tidak ada, otomatis listrik dari petir itu akan menyambar bangunan tadi. Dan mungkin banyak hal-hal yang sangat merugikan terjadi. Jadi itu maka pembumian yang benar harus terpasang. Kecuali instalasi dipasang sesuai jenis yang sudah disetujui tanpa adanya pembumian atau pelindungan mini switch breaker. Ya. Ini namanya switch breaker ini ya. Namun bagaimana cara kerjanya ya, switch breaker ini ya arus listrik itu sendiri yang akan membuat dia itu bekerja secara otomatis untuk memutus hubungan. Sebab pernah saya bicarakan atau sering saya bicarakan, listrik ini dia akan menimbulkan kemagnetan. Ya, listrik akan menimbulkan kemagnetan, kemagnetan akan menimbulkan listrik. Itu sesuatu hukum yang sudah jelas ya. Sedangkan kemagnetan ini ya, ini berupa tenaga yang bisa dirubah menjadi tenaga mekanis. Jadi kalau kita bicara mengenai energi listrik, maka energi listrik ini bisa berubah menjadi energi mekanis ya. Kalau diistilahkan itu namanya tuh solenoid ya. Solenoid. Jadi energi listrik dengan alat solenoid ini akan berubah menjadi energi mekanis. Oke, besarnya kemagnetan ya besarnya listrik yang ngalir akan menimbulkan kemagnetan yang kuat ya. Kemagnetan yang kuat ini tentu diukur dengan berapa kekuatan per yang akan dipasang untuk melawan kemagnetan listrik tadi. Apabila listrik mengalir pada sistem breaker tadi, switch breaker tadi, yang melebihi dari kekuatan per yang dipasang tadi pada alat tersebut, maka per itu kalah, maka akan diputusnya secara mekanis aliran listrik tersebut.
ya, maka tidak terjadi lagi aliran ke ground, aliran yang salah, yang sesat tadi tidak ada lagi terjadi. Karena sudah diputus secara mekanikal. Jadi kesimpulannya apa? Yang mengatur keselamatan listrik itu adalah listrik itu sendiri. Oh, daya dia sendiri. Jadi kalau berlebihan dayanya dia akan mutus diri sendiri dia melalui device atau melalui alat switch breaker tadi. Saya harap saudara-saudara mengerti dalam hal ini. Ya. So itu sangat penting. Itu sebenarnya pemahaman listrik yang ya agak apa tidak lanjut gitu. Oke. Sebelum penggunaan peralatan portable listrik digunakan, pastikan sebelum menggunakan peralatan listrik portable, pastikan casingnya tidak rusak. Ini yang casing maksudnya apa? Itu kotaknya bagian luar dari dari alat listrik tadi. Kalau rusak ya, retak atau bagaimana rusak ya, itu kan kita udah tahu, maka jangan dipakai sekali-sekali ya. Jangan memaksakan. Kalau dengan listrik jangan memaksakan diri ya. Jangan coba-coba. Ini penting untuk dipahami. Ini lihat casingnya yang sudah rusak. Ya. Sudah itu pastikan semua kabel listrik, plugs atau koneksi benar-benar terhubung dengan kuat. So, seperti yang saya bilang tadi, kalau dibuat hubungan kabel listrik yang longgar, yang tidak sempurna, ya, maka sambungan yang tidak sempurna itu akan menimbulkan panas. Ya. Akan menimbulkan panas dan kadang-kadang cukup kuat ya panas aliran listrik tadi membuat meleleh ujung kabel yang disambung tadi dan akan terjadi api. Ya. Ini penting dipahami. Sini lihat ada masalah dengan sambungan-sambungan kabel listrik di sini, ya, yang ditunjuk orang ini. Dan ini juga ya perlu dipahamin, perlu dilihat, dan ini sudah ada bahaya. Kembali saya bilang lagi bahwa mengenali bahaya ini, kemampuan mengenali bahaya inilah menunjukkan kemampuan seorang untuk selamat. Ya, kalau orang gagal untuk mengenali bahaya, ya, sedangkan bahaya itu nyata ada, sudah jelas dia tidak tahu kontrolnya. Maka tunggulah kecelakaan terjadi dan tunggulah kerugian akan dialami. Seperti ini, ya. Masih akan dipakai ke alat seperti ini. Ini benar-benar sudah terjadi tahanan yang sangat kecil membuat dia panas dan terbakar. Ini yang perlu dipahami sebenarnya. Ya. Kenapa sampai kondisinya begini? Kalau masih dipakai juga dalam kondisi ini, berarti kita siap untuk mendapatkan kecelakaan. Jadi sederhana aja, akan tetapkah kita menggunakan alat yang seperti ini? Ya, itu tergantung kita. Ya, sebab kita berpikir secara logika lah yang akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Berikut, pergunakan alat listrik sesuai dengan data yang tertera pada peralatan tersebut. Ya, jadi di peralatan listrik ini ditempel, namanya ini safety placard. Ya, boleh dibilang kan ini safety placard. Biasanya safety placard ini, ya, ini bagian dari sistem manajemen safety, ya, bahwa semua produk yang dilempar ke masyarakat, ya, harus sifatnya itu traceable, ya, harus sifatnya itu bisa dilacak, ya. Apa maksud bisa dilacak di sini nih? Kalau terjadi masalah-masalah yang serius dengan keselamatan orang, maka kita bisa berpegang kepada mereknya ini, ya. Mereknya ini disuruh Robert Box. Ya, ada tulisan di sini, maka kita tahu dengan lambang, dengan nomor-nomor tipenya dan jenisnya, ya, semuanya, dan buatannya lagi dijelaskan di sini, maka kita tahu yang bertanggung jawab dengan alat ini adalah perusahaan tersebut. Itu maksudnya itu yang dimaksudnya adalah traceability, kemampuan kita melacak, ya. Dan untuk mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan atau ekonomi lainnya ada di sini dipasang yang lebih menunjukkan bahwa
Peralatan itu di mana diproduksi dan yang siapa yang pegang merek dagangnya dan bisa dikejar untuk diminta pertanggungjawab kalau ada sesuatu kesalahan. Ya. Setelah itu kalau CA ini apa artinya nih? Ini CA ini istilah untuk produk-produk yang konform terhadap Eropa standar Eropa. Ya. Oleh CA ini conformance to European standard. Ya. Dan ini sering produk Jepang, produk Cina juga ada CA-nya di sini nih tertulis bahwa produk itu telah sesuai dengan standar khususnya keselamatan atau keamanan dari orang yang menggunakan alat ini. Oke, lebih jauh kita harus perhatikan plakat ini apa? Plakat yang menempel pada alat portable listrik ini dia mempunyai voltase 230 ya. Bisa dipakai 220, tidak masalah ya. Dengan 50 Hz. 50 Hz ini frekuensinya. Ya. 50 Hz itu frekuensinya, sebenarnya frekuensi berputarnya ya. Saya tidak mungkin makan waktu kalau mau menjelaskan. Soalnya 3A ini apa? 3 ampere ini sama dengan hampir lebih kurang sama dengan 3 kali 220 watt. Kalau 3 ampere. Karena 1 ampere itu lebih kurang sama dengan 220 watt. Nah, kalau dijadikan watt kelihatan di sini, jadi 650 watt. Kalau 3 ampere berarti sekitar 650 watt, ya. Sudah itu ini diameter 115 mm, ya. Saya anggap ini 115 mm ini diameter dari amaturnya, ya. Amaturnya berarti 11,5 meter, ya. 11,5 sentimeter maksud saya, 11,5 sentimeter diameter dari amaturnya. So diameter amatur itulah yang membuat dia tenaganya. Sedangkan putarannya adalah 11.000 minimum. Ya, ini saya anggap ini 11.000 minimum ini adalah RPM-nya. Ya. Tapi karena ini kurang lengkap keterangannya, tapi bisa kita lihat di bukunya kalau ada. Jadi kita kalau menggunakan alat ini pastikan ya saluran kabelnya berarti 3 ampere. Ya, jangan kabel yang dipakai kecil. Kalau kecil dari 3 ampere, akibatnya kabel yang kita pakai itu bisa merah dia, panas. Ya, mungkin kabelnya kemampuannya tiap-tiap kabel listrik itu ada standarnya. Ya, standarnya yang menunjukkan kekuatan ampernya, arus yang bisa lewat di kabel tersebut. So kalau kabelnya halus dia akan kecil arus yang bisa lewat di sana. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syaratnya, maka kalau kabelnya terlalu kecil untuk ampere yang 3 ini atau 650 watt, maka akan panas tuh kabel. Dan kalau kabel itu terpasang pada dinding yang kering, maka terjadi kebakaran. Ya, jadi kebakaran listrik itu sebenarnya itu yang paling sering. Pastikan kabel listrik cukup panjang mencapai pekerjaan agar tidak tegang sangat mempergunakannya. Jadi maksudnya sangat mempergunakannya itu jangan harus ditarik-tarik ya supaya sampai. Sebenarnya begini, kalau kita tidak mau repot ya, kalau kita tidak mau repot, ujung-ujungnya bisa berbahaya. Tapi kalau siap kita untuk repot, maka kita insya Allah sudah salah satu syarat untuk keselamatan. Ya, ini saya alami sendiri. Karena saya juga dari kerja di lapangan ya, dari lapangan jelas betul semua saya masalahnya itu. Jadi selanjutnya apa? Kabel listrik ini ya, ini ditunjukkan supaya jangan ditaruh di lantai ya. So kabel yang di lantai itu bisa mengait kaki orang ya. Sudah itu kabelnya bisa rusak juga atau tergilas atau bagaimana. Jadi jangan ditaruh di lantai dan harus di bagian pinggir atau di atas di atas lantai gitu sedikit. Pokoknya kita harus menggunakan pemikiran kita agar masalah-masalah yang akan timbul di dalam penggunaan portable listrik portable electric tools ya ini akan aman. Di sini dilihatkan bahwa
orang ini bekerja di daerah kayaknya lembab, ya, diingatkan. So apabila terjadi korslet di tangannya ini dan ini dia lembab, ya, basah, ya, cenderung sedikitnya listrik di sini kena di tangannya, maka akan mengalir melalui badan ini terus ke tanah, maka dia menjadi konduktor. Maka dia akan kesetrum, sudah pasti. Ya, ini yang penting kita pahamin. Portable electric tools, ya, hanya dipergunakan untuk tujuan khusus. Jadi tidak boleh kita mempergunakan, misalnya dia untuk gerinda, tapi kita pakai untuk motong. Kan ada aja orang yang begitu, ya. Sebab kalau mata untuk memotong atau ada cutting disc istilahnya, itu khusus untuk memotong, tapi juga jangan disalahgunakan, itu maksudnya di sini. So ada bagian-bagian dari alat gerinda itu atau batu cutting disc itu, ya, dia tidak bisa ditekan dari samping menyamping, bisa patah dia. Karena saya pernah melihat itu, menyaksikan sendiri, karena ditekan dari arah ke samping, maka dia akan patah. Dengan putaran 13.000 RPM, dan itu patah, apa yang terjadi? Jadi ini yang penting kita pahami. Jadi pergunakanlah alat itu khusus sesuai dengan rancangan dari pabrik. Ini perlu diingatkan kita. Jadi selanjutnya apa? Jangan sekali-sekali menghubungkan peralatan listrik portabel dengan soket lampu. Ya. Ini karena mengambil jalan pintas, tidak mau repot, ya. Cenderung kita melakukan jalan-jalan pintas dan akan terjadilah kecelakaan yang serius. Jangan dipergunakan alat yang tumpul, rusak, atau yang sudah retak seperti yang kita bicarakan tadi. Maka ini patah dia atau pecah, patah dan melayang. Apa yang akan terjadi kalau dia melayang dan langsung ke bagian tubuh kita? Jadi kalau sudah retak atau sudah terlalu kecil dia, ya, tidak usah kita paksakan untuk memakainya terus. Setelah itu kalau tidak dipergunakan, ya, peralatan listrik, ya, kabel listrik, langsung dilepas. Jangan kita tidak mau repot untuk tidak melepasnya. Ya. So, sering betul kalau kita tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu, maka cenderung kecelakaan itu akan terjadi. Jadi peralatan listrik harus secara teratur diinspeksi dan dirawat oleh tukang listrik yang kompeten. Kalau tukang listrik yang kompeten berarti dia sudah diajarin segala hal berhubungan dengan listrik, ya, udah tahu dia bagaimana. Jangan kalau itu menyelamatkan orang kena listrik aja sudah dipelajari itu di orang yang ikut training listrik. Untuk batasan sekarang, ya, kita cuma mengetahui bahaya dalam alat listrik karena kita anggap sebagai orang yang awam yang tidak berhubungan dengan yang tidak terlatih dalam masalah listrik. Oke, ini kembali dilihatkan di sini bagaimana plakat ini, ya, untuk harus dipedomanin secara terus-menerus. Sudah itu jangan sekali-sekali menenteng alat-alat listrik, ya, peralatan listrik dengan kabelnya. Jadi kabelnya sebagai untuk tentengannya gitu. Itu maksudnya di sini nih, ya. Itu suatu kesalahan dan pantas orang-orang yang sering melakukan begini tidak mengindahkan larangan atasan, maka dia sudah jelas dia melanggar undang-undang, ya. So kita dari awal tadi pertama kita sudah bicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 1970. Undang-Undang Nomor 1 1970 itu ada sanksi bagi pelanggarnya.
Melanggar ini bukan menunggu kecelakaan dulu baru dibilang melanggar, bukan. Undang-undang itu jangan salah. Melanggar kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak mengikuti aturan persyaratan ketiga di undang-undang, maka dia akan dapat sanksi kalau terbukti dan ada yang melaporkan, ada yang terbukti, ada yang memproses. Oh, undang-undang itu sedikit aja, apanya cuma sanksinya kalau undang-undang nomor 1 1970. Tapi undang-undang nomor 1 1970 itu dipertegas di undang-undang nomor tahun 2003. Ya, bahwa sanksinya sangat progresif dan ujung-ujungnya perusahaan itu bisa di stop beroperasinya. So, saya pernah tanya sama orang Depnaker, ya, masalahnya dilema juga ya. Saya tanya, kenapa enggak tegas saja Pak, orang begini-gini. Bagaimana kita bisa tegas? Kita bisa aja menutup perusahaan itu, tapi banyak lagi orang tambah nganggur. Jadi kayaknya lingkaran setan itu yang dihadapin. Ya, orang tidak peduli dengan keselamatannya. Kalau dibenarkan sesuai undang-undang, dia malahan dampaknya bisa lagi ke hal yang lain yang membuat tetap aja rugi. Gitu. Jadi itu bukan sekali dua kali jawabannya bahwa kita tidak bisa terlalu keras untuk memberi sanksi kepada perusahaan. Karena ujung-ujungnya kalau orang itu pada di stop bekerja atau apa, pengangguran lagi yang terjadi. Gitu. Dan itu dampaknya juga besar. Gitu. Sama dengan kasus sekarang ini. Ya. Banyak aja orang memaksakan diri tidak mau menjaga safe distancing. Ya. Dan Indonesia termasuk yang parah dalam masalah menjaga jarak terhadap COVID-19 ini. Karena kalau mau keras pemerintah dianggap macam-macam lagi. Ini yang sebenarnya yang membuat selamat kita itu kalau menurut saya ya safety ini adalah logika kita. Kalau logika kita jalan ya kita tahu what is the best for us ya. Ya itu yang saya selalu bilangkan di kelas-kelas yang biasanya. Oke, ini bukti bahwa jangan sampai beban berlebihan pada satu saluran. Seperti ini, mulainya itu dari yang kecil aja. Mungkin orang itu mencoba menyambungnya seperti ini, maka terbakar, panas, maka diambil fotonya. Dilihatkan sebagai contoh, supaya kita mengerti dalam menggunakan listrik. Ini, ya. Ini kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, arus yang lewat di kabel ini terlalu besar. Maka ini akibatnya. Ya. Karena kabel itu sendiri dia mempunyai standar, mempunyai ukuran yang sudah jelas. Ya. Misalnya seperti dibilang tadi, berapa ampere dia harus lewat di sana. Mungkin 3 ampere yang bisa lewat di sana. Namun kenyataannya mungkin lebih dari 3 ampere, mungkin sekitar 5 ampere, maka terjadilah panas dan terbakar. Ya, jadi sederhana aja. Ingat apa yang Anda telah pelajari. Seperti ini, ya. Ini mulainya tidak ada yang lain akibat dari terbakar, ya, akibat dari kebakaran, ya. Jadi disebabkan oleh terbakar seperti ini, terbakar akibat listrik. Jadi pastikan betul ya voltase kerja dari alat tersebut sesuai dengan yang kita pergunakan. Jadi kabel dengan apa namanya ini voltasenya sesuai dengan tools dengan perkakasnya. Jangan sampai tidak sama. Kalau 230 ya harus 230 atau 220. So voltase ini bisa lebih kurang dia berubah-ubah ya. Tidak tetap bisa kadang-kadang normalnya itu 220, tapi bisa dia 230, bisa dia 210. Tergantung dari pembebanan. Oke. Saya rasa cukup itu materi yang kita bahas, tapi kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana? Masih apa Mbak Tuti, ada sesi ada 15 menit lagi. Ya, baik Bapak Ibu.
ada yang mau bertanya, tapi jangan bertanya karena berhubungan dengan listrik, lalu mau nanyakan, kenapa Pak Herman sekarang kok tagihan listrik jadi naik? Beda dari biasanya, bukan yang diharapkan saat ini ya. Karena memang lagi dilema sih mengenai itu, kasus itu sekarang ini. Saya mau coba tanya dulu nih untuk mengawali supaya ada kelanjutan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Ya. Benar nggak sih Pak Herman kalau ada orang yang kesetrum listrik nih, itu dilempar ke lumpur katanya supaya orang itu selamat, benar nggak sih? Saya coba bayangkan ya, dilemparkan ke lumpur orang kena listrik. Atau dikubur dengan tanah gitulah badannya. Saya tidak lihat ada logikanya di sana untuk dia selamat. Ya begini, orang kalau kena listrik ya, itu biasanya langsung pingsan dan terdiam, dan itu akan menambah besarnya listrik lewat di badan tersebut. Bagaimana sempat kita melakukan yang seperti dibilang itu? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana itu. Tapi kalau melepaskan bagian yang nyantol ke listrik, tangannya dengan alat yang kering, dengan alat yang tidak konduktif, tidak bisa dialirkan listrik, itu salah satu usaha yang bagus. Jadi kita lepaskan tangannya tersebut dari pengaruh listrik, dari aliran listrik tadi. Kalau kebetulan dia terpegang sama dia. Begitu Mbak. Tapi kalau misalnya begini, mungkin orang ini yang bicarakan itu dia melihat bahwa listrik ini akan terjadi kalau ada perubahan atau ada perbedaan potensial. Kalau potensial itu sama, dia tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Dalam pengertiannya begini, listrik yang mengalir dengan bumi itu ada perbedaan potensial yang sangat jelas ya tingkat tinggi. Tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan potensial, contohnya begini, ada aliran listrik, kita loncat langsung kita pegang kabelnya dengan satu tangan ya, sedangkan kaki kita lepas dari bumi, kita aman, tidak kena apa-apa, kita aman aja ya. Tapi kalau kaki kita tuh tersentuh dengan bumi, maka terjadi perbedaan potensial dengan yang kita pegang dengan bumi ya. Bumi kan kosong dia tuh istilahnya potensialnya, sedangkan yang kita pegang itu ada voltasenya. Maka di sanalah terjadi aliran. Jadi ya kalau dalam kasus yang tadi itu sepertinya di mana, tapi kalau melepaskan tangan orang yang kesetrum terpegang sama dia listrik dan langsung dia pingsan dan kita dari sana, kita berusaha memukul tangan itu supaya lepas ya dengan cepat. Ya, itu mungkin itu salah satu cara untuk menyelamatkan orang kena listrik. Nah, itu sudah biasa itu. Ya, itu yang bisa saya jawab Mbak Tuti. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Oke. Sebenarnya yang membuat orang yang sangat berbahaya itu adalah siang Pak Herman Karim. Ya, silakan Pak. Apakah tegangan itu nggak menyalur ke kita Pak nanti kalau seumpama kita menyelamatkan dan melepaskan tangan itu? Cara melepaskan itu ada prosedurnya Pak ya. Yang pertama, kita itu usahakan berdiri pada tempat yang kering, yang tidak ada hubungan kita dengan tanah ya. Bisa berdiri di atas kayu yang ya. Kita lepaskan tangannya tadi ya, atau kita pergunakan tongkat yang kering ya, kita pukul tangannya itu supaya lepas dari saluran listrik tersebut. Itu bisa gitu tuh. Nah, yang jelas kita jangan sampai ikut memegang dia, karena listrik akan ngalir lagi ke tubuh kita gitu. Itu sering terjadi malah. Ini yang kita harus awasi. Pak, yuk gimana? Wagang. Silakan. Cukur memang besok. Nak kira bayi ini diri. Ada yang
ini. Kayak anu Oke. janggut-janggut pasti. Pak Herman. Ya, Malam Pak Herman. Ya Pak, sedikit Pak, saya ingin bertanya Pak. Untuk batasan grounding Pak ya, saya ingin bicara soal grounding ini Pak. ya. Ketika kita menggunakan gerinda, di situ kan ada grounding ya Pak ya. Mesin gerindanya maksudnya. Iya Pak. Ya, Betul, mesin Pak. gerinda itu sebenarnya harus ada mesin gerinda duduk ya, mesin gerinda duduk itu harus pasang groundingnya di bodinya itu harus Ya. disambungkan ke grounding. Terus ketika kita terkena korsleting di gerinda, apakah itu listrik akan tetap mengalir ke tubuh kita atau lari ke gerinda Pak? Ke grounding Pak. Tergantung begini. Sekarang kita bedakan dulu. Grindingnya nih grinding duduk kah atau grinding tangan? Yang kita pegang dengan tangan atau pegang? Gerinda tangan Pak. Oh, yang dipegang dengan tangan ya. Jadi tiba-tiba kita merasakan, berarti casingnya itu ada korslet, berarti kan ada korslet, casingnya itu ada korslet ya. Itu tuh otomatis dia akan, kalau terpegang pada gerinda tangan yang casingnya korslet ya, itu langsung dia akan kena tangan kita. Maka itu ada prosedur untuk bekerja menggunakan drill mesin bor listrik ini. Yaitu kita harus pakai sarung tangan yang kering. Tuh, ya. Suatu kita kalau bekerja dengan listrik, sepatu kita harus sepatu karet, sepatu yang karet dan di tempat yang kering, ya. Itu cenderung listrik tidak akan mudah untuk lewat ke kita gitu. Itu yang paling perlu dipastikan betul ya. Kita tuh berkondisi dengan seperti yang saya bilang tadi, ada sarung tangan yang kering, ya. Kalau perlu sarung tangan karet, ya. Sudah itu bekerja dan memegang bor listrik yang kemungkinan kalau ada korsletnya kita masih dilindungi oleh tangan kita. Namun untuk alat-alat listrik itu ada khusus checklistnya untuk memastikan dia itu tidak korslet. Ya, sebelum kita pergunakan. Jadi inspeksi terhadap peralatan listrik ini sangat penting ya, diinspeksi dan harus diinspeksi oleh orang teknisian listrik yang sudah certified. Karena ada pada jangka waktu tertentu dia buat programnya, peralatan listrik rusak atau tidak rusak, ya harus dia inspeksi secara berkala, mungkin sekali 3 bulan atau sekali sebulan. Sudah itu ditandatanganinya dan dibuktikan bahwa inspeksinya tidak menemukan kejanggalan, ke korslet-korslet atau kerusakan-kerusakan atau kelonggaran atau panas atau bunyi yang tidak normal. Banyak hal-hal yang harus dipastikan oleh orang listrik yang berpengalaman tersebut dan ditulisnya dalam satu lembaran dan ditandatanganinya dan berikutnya akan diperiksa lagi rusak tidak rusak untuk memastikan alat ini aman. Oke, baik Pak. Ya. Satu lagi Pak, boleh bertanya Pak? Ya, terus. Tadi kan Pak yang tadi Bapak jelaskan, ketika kita terkena listrik itu akan mencari jalur keluar Pak ya, khususnya ke bumi. Ya. Nah, ketika ada pernah kasus kan Pak, ketika listrik itu mungkin mengenai lantai yang basah atau tergenang air, terus kita terkena tuh dari air itu. Nah, apakah listrik itu tidak lari ke bumi atau gimana tuh Pak? Yang saya bingung Pak, kan listrik kan Bapak jelas tadi akan lari ke bumi gitu ya. Sedangkan ini air sudah berada di atas bumi gitu Pak. Seperti itu Pak maksudnya. Di atas tanah gitu. Sebenarnya air itu yang ada di bumi atau air yang ada di tanah itu sebagai pengantar dia untuk langsung ke saluran ke bumi itu. Ya. Itu sudah begitu sifatnya. Jadi listrik itu dia akan cenderung mencari ke bumi, ya. Kalau misalnya, ya jadi bumi itu sendiri sebagai konduktor dia untuk menuju ke genset. Seperti yang saya gambarkan, yang saya pertama kali yang di atas, ya, mengenai ini.
ini ya. Ini genset bisa dilihat gambar saya. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya. Oke. Ini genset, ini apa namanya ini saluran dari PLN ya di sini 220. Masuk di sini di meter itu ya. Ini sendiri ya. Ini harus ground ke tanah. Ke tanah. Jadi korslet di sini ya. Kalau terjadi korslet ke sini, maka dia sampai ke casingnya, ke casing dari meteran listrik ini, ya. Maka dia meteran listrik ini salurannya ini akan terus langsung ke tanah dia. Kalau ada orang yang memegang di sini ini aman karena dia ada saluran yang disediakan ke sini, ya. Ini prinsip dari listrik. Setelah itu kalau terjadi seperti yang ini, nah dia tadi nih. Ya ini kembali lagi ke sini kita lihat ini ya. Nah ini coba kita lihat lagi. Jadi normalnya ya, normalnya listrik ini ya akan mengalir dia ke sini nih. Terus sini nih, terus di mesin bor listrik, terus sini dia. Terus kalau di on kan ini dinyalakan di bor listrik ya, tapi kalau misalnya itu normalnya, tapi kalau terjadi korslet di mesin listrik ini, di bor listrik ini, terpegang oleh orang nih yang korslet tadi, maka listrik tadi ngalir dia di tubuh orang ini, terus ke sini lagi, untuk kembali lagi ke genset ini, ke apa, ke sumbernya ini. Ya. Sejauh ini paham maksudnya kah? Iya Pak, paham Pak. Oh, Makasih oke. Pak. Jadi itu jadi kesimpulannya apa? Listrik ini dia akan mencari bumi. Ini bumi nih, ya. Jadi kalau terjadi arus listrik tadi karena ada kebocoran karena korslet dan lewat dia ke bumi melalui sini, ini jalur yang tidak normal dia lewat ini. Jalur yang tidak normal. So kalau jalur yang normal, dia dipakai bor listrik di sini aman aja, tidak ada korslet di sini, maka dia akan mengalir di sini, balik lagi dia ke sini nih, normal dia nih kembali ke sini. Ini yang penting kita pahamin, ya. Sudah itu berikut Maksudnya itu adalah mengenai maksudnya itu jalurnya ini. ke minus Pak ya? Ke minusnya Pak ya? Ya, boleh bilangkan ke minus, tapi sebenarnya itu bukan minus, itu sama dengan netral ya. Tapi Netral, Pak. sebenarnya bisa juga bilangkan ground, ya. So kalau normalnya, ini seperti ini nih, kalau normalnya itu kan dia ada kabel yang kita anggap di sini kabelnya merah satu, yang positif satu, negatif satu, atau netral satu, tanggap ya. Maka dia balik dia ini kalau terjadi korslet ya, terjadi korslet atau short circuit atau istilahnya sama orang TV paling senang dia menghilangi istilahnya tuh hubungan pendek ya. Kalau terjadi hubungan pendek, berarti aliran listrik ini tidak sampai ke bor listrik ini. Dia terjadi hubungan pendek di sini. Jadi short circuit itu maksudnya sirkuitnya itu menjadi pendek, ya. Pendek pindah dia di sini nih, karena bersentuhan
kabel ini, kabel merah ini dengan kabel negatif, ya, atau positif dengan negatif. Maka terjadi di sini ini, maka arus ini kembalinya ke sini dia, kembali lagi ke sini. Namun di sini ini akan terjadi percikan api, ya. Itu yang namanya short circuit. Short circuit ini yang biasanya akan menimbulkan api di sini, kebakaran, atau meleleh, atau bisa putus kabel ini dibikinnya. Ini akibat ini, ya. Jadi listrik ke sini tidak ada lagi, tidak sampai ke sini nih. Ke mesin bor ini tidak sampai lagi, ya. Karena listrik sudah pendek di sini. Short circuit itu artinya sirkuit yang pendek, ya, short circuit. Tidak sampai. Tapi kalau normalnya seperti yang tadi kita lihatkan tadi, ya, normalnya begini. Harusnya dia mutarnya ke sini, dia langsung ke mutar bor listrik, terus kembali dia listrik. Itu begitu sifatnya. Terus ini dia. Tapi kalau terjadi kosletnya di tangan orang ini, ya, maka listrik tadi melalui tangan orang tadi ke bumi, ya, kayak ini nih, ya. Karena kosletnya di tangan sini nih. Jadi bukan short circuit, tidak ada di sini nih kasusnya. Tapi di sini yang terpegang sama orang ini mungkin ada casingnya yang terkelupas, atau kabelnya yang terkelupas di sini, atau casingnya sudah kesetrum, masuk setrum di sini, kena koslet di dalamnya, maka terpegang sama dia, maka listrik itu mengalir ke sini nih. Maka tubuh orang ini menjadi kabel listrik sudah. Maka kalau terjadi kabel listrik di sini, maka bisa merusak organ tubuhnya dan bisa dia meninggal. Ya, dan bisa dia terbakar malah. Seperti gambar yang pertama kita lihat tadi. Sederhana aja. Jadi yang penting kita hati-hati dengan listrik yang kemungkinan bisa mengalir melewati tubuh kita. Ya. Sekarang kalau kita bikin grounding, itu grounding itu tuh menyelamatkan kita karena dia akan cenderung kalau terjadi koslet, terjadi arus yang mengalir tidak pada tempatnya, dia akan mengalir ke grounding tadi, ya, terus ke ke bumi tanpa melalui kita karena sudah disiapkan groundingnya atau pembumiannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Herman. Ya. Ya, menindaklanjuti pentingnya inspeksi, Pak. Kan dikatakan bahwa harus berlisensi. Nah, untuk kita yang orang awam, Pak, khususnya untuk instalasi listrik yang ada di rumah, untuk kita yang awam, kira-kira apa yang paling utama harus kita periksa dulu, Pak, dan bagaimana caranya, Pak, untuk peralatan kita yang ada di rumah? Terima kasih, Pak Herman. Oke, memeriksanya dalam misalnya saklarnya Pak longgar atau sering ceklek misalnya Pak, atau ada instalasi listrik misalnya dispenser atau setrika atau pemasak nasi misalnya Pak. Oh, oke, saya paham pertanyaannya. Kita sebelum mau mengerjakan untuk mengganti lampu atau memasang kabel yang baru, ya ini kita kalau bukan orang awam ya, yaitu kita harus lock out dulu sebelum intervensi kita putus. Jadi kalau perlu di off-kan dulu, dicabut dulu, diputus dulu aliran yang dari luar ke rumah, ya, diputus dulu hubungannya, itu baru kita perbaiki kabelnya. Tapi kalau kita ragu-ragu, bagus serahkan kepada orang yang sudah terlatih. Ya, so ini pelatihan kita ini ya, yang 1 jam ini ya, ini bukan tujuan untuk melegalkan kita bekerja dengan listrik ya. Nggak ada apanya di sini nih, nggak ada legalitasnya di sini. Ya, kita cuma mengetahui hal-hal yang sederhana yang bisa dilihat penyebab terjadinya koslet terhadap tubuh kita. Ya, dan ini saya ulang lagi, ini bukan untuk melegalkan kita bekerja dengan listrik. Sebab bekerja dengan listrik ini bukan hal yang sederhana aja, bukan hal yang sederhana maksudnya ya. Ini cuma mengatur dampaknya bagi orang awam dengan listrik ini, yaitu seperti yang kita bicarakan tadi. Yang penting kita mengetahui sifat listrik. Listrik kalau tersentuh sama kita, dia akan mengalir melalui tubuh kita. Ya, karena adanya perbedaan potensi
antara listrik yang mengalir dari awal sampai ke kaki kita yang di bawah dengan bumi. Ya, perbedaan potensinya itulah membuat listrik itu mengalir. Jadi itu yang paling penting kita pahamin. Terima kasih Pak Herman. Yuk, mari Pak. Ada lain? Pak Herman. Ya. Ya, izin tanya Bapak. Mungkin bisa dijelaskan mungkin ya Pak, mungkin pengetahuan Bapak untuk itu kiat-kiatnya untuk nanganin orang yang kesetrum tuh seperti apa ya Pak ya? Mungkin seperti kayak mungkin P3K-nya, pertolongan pertamanya Pak. Oh begini. Mungkin itu Pak. Ya. Saya membantu orang kena listrik yang serius belum pernah. Tapi kalau saya sendiri yang kena listrik sedikit ya itu pernah aja saya rasakan. Tapi kalau menurut aturannya itu ada bahwa kalau kita sadar bahwa orang itu kena listrik, ya tahu kita bahwa dia kena listrik ya, maka jangan dipegang dia, itu yang paling penting dulu. Kalau kita mau bantu dia, cepat kita cari sesuatu yang bisa membatasi tangan kita dengan listrik. Misalnya kita pegang gumpalan kain yang kering ya, untuk bisa memegang dia gitu, ya. Baru kita tarik dia. Jadi jangan tangan dia dengan tangan kita yang kosong kita pegang tangannya, itu berbahaya itu. Tapi usahakan tangan kita itu kalau ada sarung tangan lebih bagus, tapi ditambah dengan kain yang kering ya, yang agak tebal, baru kita pegang dia. Suatu baru kita singkirkan dia dari sengatan listrik. Pada umumnya orang kalau sudah posisi begitu keadaan pingsan ya. Jadi ya kalau kita berusaha untuk memisahkannya dari listrik yang kita lihat, nyata lihat, itulah caranya. Jadi dan usahakan kita berdiri di tempat yang kering ya. Kita pastikan dengan cepat kita berdiri di tempat yang kering. Sebab begini, kalau orang itu pingsan ya, itu belum tentu meninggal dia. Kadang-kadang ada orang itu pingsan dia, tapi listrik akan tetap mengalir, tentu yang mengalir itu tetap ukurannya kecil ya. Sebab aliran yang besar dari listrik ini nih sangat menghancurkan sifatnya, jadi sangat fatal ya, dia tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi jangan karena kita berusaha menyelamatkan kita juga jadi korban. Ini sering juga terjadi ya. Ini yang harus awas kita. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, baik Pak. Lanjut lagi mungkin satu lagi Pak. Kemungkinan kalau yang pengalaman Bapak, mungkin kalau yang sudah pingsan itu seperti apa Bapak penanganannya Pak? Mungkin. Mohon maaf ya, mungkin Bapak bukan orang medis nih, mohon maaf ya. Mungkin pengalaman Bapak bisa kita sebenarnya ada materinya bagaimana menolong orang yang kena listrik itu ya. Sebenarnya sederhananya seperti yang saya bilang, pastikan kita itu dalam kondisi kering dan kita berdiri di tempat yang kering gitu ya. Saya cari papan yang kering, kita buat posisi kita berdiri di papan yang kering, suatu tangan kita itu kita balut dengan kain yang kering, baru kita bisa pegang dia gitu. Itu yang usaha pertama yang penting, dan kita geser orang itu dari kabel listrik. Kalau ada kabel listrik itu kita pegang juga kabelnya kan, bagian itu dengan pelindungan tangan tadi, ujung kabel itu kita tancapkan ke tanah, ya. Kita langsung groundkan langsung dia ke tanah, ya. Kalau bisa, kalau kita cukup punya nyali untuk melakukan itu suatu hal yang bisa membuat listrik itu tidak menyebar kemana-mana, dia langsung ditancapkan, disalurkan ke tanah gitu. Ini yang penting kita pahami. Itu aja yang cuma bisa kita bantu untuk orang kena listrik. Sebab begini, listrik ini ya kenapa dia itu berbahaya? Karena dia itu tidak dihubungkan langsung ke tanah ya. So begini, kalau tiang-tiang listrik ya, apalagi tiang listrik beton ya, itu harus dibikin jalur khusus untuk bisa ditancapkan ke tanah. Sampai dia itu aman kalau terjadi arus listrik yang keluar jalur gitu, yang keluar jalur. So, arus listrik yang keluar jalur inilah yang cenderung mencari jalur lain. Kalau tangan kita megang waktu itu, maka tangan kita lah yang menjadi salurannya karena kaki kita menginjak tanah. Ini yang penting dipahami. Oke?
Oke, baik Pak. Ya. Jadi yang penting kita ketahui itu sifat listrik itu begitu ya. Sifat listrik itu mengalir pada potensi yang berbeda. Ya. Potensi yang berbeda. Ya, contohnya saya bilang tadi itu kalau kita misalnya ada bentangan listrik ya. Kita loncat, kita pegang dengan tangan sebelah tangan ya. Padahal tegangannya itu ribuan volt. Itu tidak apa-apa kita sejauh kaki kita tidak menyentuh tanah. Tapi pada jarak dengan tanah itu juga penting, tergantung dari besar kecilnya voltase. Soal besarnya voltase itu menyebabkan dia itu bisa loncat dia. Voltase itu. Contohnya begini, mungkin saudara tahu bahwa baterai itu kan 12 volt, baterai mobil 12 volt, motor Honda itu 12 volt. Ya kan? Itu nanti listrik yang 12 volt ini dirubah dengan nama itu coil ya. Dirubah sehingga dia sampai di busi itu menjadi 18 sampai 20.000 volt. Ya, jadi coil itu sama dengan trafo sifatnya, yaitu menaikkan voltase dari 12 volt menjadi sekitar 18 atau 20.000 volt. Oleh sebab itu di busi itu bisa kita lihat api itu loncat dia hijau warnanya atau biru, ya saking panasnya. Ya, dia loncat dia voltase kalau tinggi dia akan loncat. Ya, namun ampernya kecil ya, kalau di mobil itu ampernya kecil. Jadi kalau orang membersihkan menyetel membersihkan busi itu gapnya itu tidak boleh terlalu jarang dan boleh terlalu rapat ya. Jadi ada jarak tertentu, mungkin 1 mili ya, maka terjadilah lompatan listrik di sana. Kalau tanpa voltase ditinggikan ya, mau sampai 18.000 atau 20.000 volt, misalnya voltase dari baterai aja dipasangkan di busi ya, itu tidak kelihatan tuh apinya. Tidak ada terasa apa-apa, tuh mungkin dipegang dengan jari tidak apa-apa. Tapi kalau yang melalui coil yang sampai 18.000 volt atau 20.000 volt, kalau kita pegang itu kita ada teman saya namanya pernah dia tuh dipegangnya tuh dia tuh daging apa itu dari apa namanya tarik dibikinnya gitu ya, karena dia ampernya kan kecil gitu. Jadi tidak ada masalah. Tapi tidak ada juga gunanya. Tapi yang jelas sifatnya voltase itu. Sekarang pertanyaan kenapa ditinggikan voltase kalau memindahkan aliran listrik dari Balikpapan ke Samarinda mau dialirkan 65.000 megawatt ya. Itu voltasenya harus dinaikkan dulu pakai trafo menjadi 75.000 atau 400.000 volt ya. Baru dia dikirim ke Samarinda. Sehingga sampai di Samarinda 65.000 megawatt tadi akan tetap mungkin kurang-kurang sedikit aja sampai di sana 65.000. Tapi kalau voltasenya tidak ditinggikan tetap aja 1.000 volt ya dikirim ke Samarinda. Sampai di Samarinda itu jangankan mungkin 3 megawatt aja tidak sampai lagi, mungkin 1 megawatt aja sudah habis dari jalan. Jadi voltase itu gunanya berupa pressure untuk mendorong listrik ya. Jadi kalau listrik tidak didorong dengan voltase yang besar, dia akan hilang di jalan dia. Itu maksudnya maka voltage transformer ya, trafo tadi dibutuhkan. Jadi ada trafo untuk menaikkan dinaikkan dulu di sumber pembangkit listrik, dinaikkan trafo dengan menggunakan trafo, voltase itu dinaikkan sampai ribuan volt, sampai 450.000 volt ya. Suatu baru dikirim listrik tadi sebanyak 60 megawatt ke satu daerah. Sampai sudah dinaikkan, nanti sampai di sana itu diturunkan lagi. Diturunkan dari berapa tahap? Mungkin diturunkan dari 45.000 volt, turunkan sampai dia 1.000 volt. Masuk ke kota, dari 1.000 volt nanti diturunkan menjadi 380 volt. Pakai trafo lagi, step down transformer namanya. Sampai dia nanti 380 volt, itu biasanya dipergunakan di industri di mana-mana 380 volt ya. Sedangkan nanti diturunkan lagi pakai trafo yang lebih kecil, dari 380 diturunkan ke 220. 220 inilah yang dikonsumsi untuk masyarakat. Namun 220 volt ini tetap membuat orang meninggal kalau telah kena strom itu kita. Kalau di Jepang itu 110 volt. Dulu di Indonesia ada daerah mana ini dulu 110 volt, tapi sekarang distandarkan semuanya di daerah Indonesia ini menjadi 220 volt.
Jadi itu kalau voltase listrik yang mengalir kalau dari Samarinda Balikpapan tuh sering, kalau jalan yang lama kan kelihatan di mana-mana sering begitu ada tiang-tiang listrik yang tinggi, ya tinggi, dan itu voltasenya besar itu, dan sengaja dibikin begitu. Oke, ada pertanyaan? Herman, ini mau ikut rame nih. Coba. Bahaya listrik kan bahaya sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Ya. Ya, kalau sentuhan langsung itu langsung memegang bagian konduktornya kan. Kalau tidak langsung, kita mungkin megang suatu logam, kemudian logamnya menyentuh bagian konduktor. Nah, saya mau nanya nih, menurut pendapat Pak Herman ya, kalau kena medan listrik ya, kan ada medan listrik nih. Ya. Kalau sampai 20 kV, itu mungkin 30 cm kita udah kena medan listrik. Nah, kalau kita terkena medan listrik, itu sentuhan langsung atau sentuhan tidak langsung itu, Pak? Karena nggak nyentuh konduktornya gitu. Begini, kalau menurut yang saya baca di PUIL ya, yang dimaksud kita jelas dulu satu, maksudnya yang sentuhan langsung yaitu yang kita tersentuh langsung kepada bagian listrik yang normalnya ada listrik. Ya, itu sentuhan langsung, bahaya sentuhan langsung. Kalau bahaya sentuhan tidak langsung, itu normalnya tidak ada listrik, tapi karena ada korslet, ada listriknya di sana. Ya, berarti kan konduktornya kan? Bagaimana Pak? Konduktornya. Apanya? Iya, berarti yang ada listriknya itu kan konduktornya. Iya, konduktor itu tetap ada listrik. Konduktor itu sesuatu yang bisa dialirkan listrik kan ya, benar. Jadi begini, konduktor itu kan ada yang resmi sebagai konduktor ya, ada yang menjadi konduktif, menjadi konduktor dia, menjadi konduktif dia, ada karena ada aliran listrik yang nyasar, namanya itu stray current. Stray current itu arus listrik yang tidak lewat pada tempatnya gitu tuh. Stray current istilahnya kalau nggak salah ya itu ya. Kenapa dia mengalir kepada tempat yang tidak seharusnya, itu karena terjadinya mengalirnya ke sana dia oleh satu hal, dia tuh menyentuh itu atau bagaimana, itu namanya yang korslet kan, maka ngalir dia pada konduktor yang tidak seharusnya dia lewat di sana, tapi material ini konduktif. Jadi istilahnya kalau konduktor itu sesuatu yang bisa dilewatin listrik itu konduktor. Berarti konduktor itu dia sifatnya itu konduktif. Itulah. Jadi sentuhan langsung atau tidak langsung itu, Pak? Ya, kalau misalnya tersentuh kita pada suatu listrik yang normalnya tidak ada listrik di sana, atau kena ada listrik di sana, maka itu namanya bahaya sentuh tidak langsung. Itu kan sering terjadi karena ada di dalamnya tuh ada korslet. Untuk mengendalikan inilah maka dipasangkan grounding sebenarnya. Itu tujuannya grounding tuh. Supaya listrik yang mengalir pada casing, pada umumnya casing, yang di aliran listrik, padahal seharusnya tidak boleh listrik di sana, maka dialirkan langsung ke bumi dengan tersedianya kabel grounding. Ada lagi nih pertanyaannya Pak Herman. Oh sorry, ya. Pak Mario masih lanjut. Sudah. Tapi di chat sih, mungkin kenapa katanya banyak kejadian orang tersengat listrik saat kerja di atap rumah? Oke. Begini, pertama di atap rumah itu kemungkinan terjadi dua sentuhan ya, mungkin sentuhan tidak langsung atau sentuhan langsung. Kalau sentuhan tidak langsung, itu saya pernah baca artikel di mana ini, saya baca, itu seng, ya apa semua itu ada muatan listriknya, ya kan? Cuma orang tidak pernah megang seng itu kan, tapi sekarang ada atau terjadi sebenarnya kabel listrik yang seng tadi di bagian tajamnya menyentuh kabel listrik. Jadi seng itu di seluruh seng itu kena ada aliran listrik semua itu, ya. Itu pernah terjadi. Kalau orang tersentuh dengan seng tersebut, berarti itu dia kena bahaya sentuhan tidak langsung.
gitu. Karena nggak seharusnya ada listrik di seng itu kan. Dan kenapa orang sering terjadi? Yang pertama kena gelap, yang kedua ada saluran-saluran yang tidak rapi di dalam di atas loteng itu. Ya, saya pernah melihat sendiri di rumah saya juga dipasang orang listrik sembarangan aja kan, dan tidak dibuat rapi serapi mungkin. Ujung-ujungnya ya itu tadi korslet lah, atau ada bagian-bagian kabel yang tidak jelas statusnya bergelantungan di atas loteng ya, dan tersentuh sama orang yang tidak ngerti. Cara yang paling aman kalau kerja listrik di loteng ya, di mana-mana di rumah, lock down dulu dia, lock out dulu dia, lock out dan take out. Kan ada switch main breaker di luar, ya kan? So di rumah itu ada dua kan. Ada main breaker yang dari PLN ya, wewenang PLN yang mengotak-atiknya. Suatu yang kita boleh mengotak-atiknya di dalam rumah. Dan dalam rumah itu biasanya ada 3 atau 4 tergantung besar rumahnya. 4 ini ya berupa berupa switch breaker, mini switch breakernya. Ini 4 ini untuk mengalirin 4 ruangan dan dibatasin dayanya oleh 4 MCB ini ya. Misalnya kalau rumahnya totalnya misalnya 3.000 watt ya, mungkin dibagi 4, ada switch breakernya 4, maka 3.000 dibagi 4 berarti 750 untuk satu switch breaker ya. Kalau dari satu switch breaker ini mengalir listrik lebih dari 750, mungkin 1.200 lewat ya, dia akan putus dia di yang satu switch breaker, yang 3 tetap jalan gitu. Kan gitu sistem kerja proteksi dari dari rumah biasanya. Jadi kalau orang bekerja sering kena listrik di loteng, itu pertama orang itu enggak paham betul dengan listrik. Saya harap yang kita sudah bicara malam ini sudah ngerti. Listrik itu sifatnya kita enggak akan lihat dia di mana, tapi matikan dulu. Jadi before intervensi sebelum diintervensi, dimatikan dulu listrik semua ke dalam itu, ke dalam rumah itu. Suatu dipastikan, dites dulu, sudah pasti tidak ada listrik, baru kita bekerja dalam itu. Dan bekerja dalam itu tentu pakai harus yang terang gitu, jangan di tempat yang gelap. So itu di Undang-Undang Nomor 1 1970, pastikan bekerja di tempat yang cukup penerangan. Itu ada itu di Undang-Undang Nomor 1 1970. Jadi kalau kita menyuruh seorang anak buah kita kerja di tempat yang kurang penerangannya, kita sudah melanggar undang-undang itu. Ya. Nah, Baik. jelas ya, Pak. Ya baik, Pak Herman. Karena memang ada beberapa kejadian yang saya lihat banyak juga yang kesetrum itu karena memang selain dari memang instalasi listriknya ada kerusakan, terus itu kerangka rumahnya itu biasanya terbuat dari baja. Ya. Nah, itu mudah sekali membuat orang kesetrum dan ya banyak kejadian sih yang sudah terjadi gitu ya. Dan itulah salah satunya tadi ya sudah diterangkan Pak Herman bahwa memang ya paling aman itu matikanlah dulu semuanya atau dicek-cek dulu lah memang, apalagi memang kita sebagai orang yang bukan electrician yang tidak pada posisi kita gitu melakukannya, lebih baik tidak kita yang melakukannya tapi orang lain yang memang punya kompetensi di situ. Jadi ada pertanyaan lain ini Pak Herman, katanya seberapa jauh listrik dapat mengalir lewat air misalnya dalam keadaan banjir. Kemudian juga seberapa jauh bisa mengalir, misalnya tiang besi, seng, dan lain-lain, atau yang terdapat kabel yang terkelupas nih. Seberapa jauh nih harus itu bisa menyetrum gitu kalau pas lagi banjir. Ya begini, ya jauh atau tidaknya itu sebenarnya itu tergantung dari kemampuan conductivity dari material ini. Sebab tiap-tiap material yang konduktif, yang bisa dialirin listrik itu mempunyai kemampuan resisten ya, istilahnya itu resisten yang berbeda-beda ya. Jadi kalau bisa dibandingkan tembaga dengan besi, dia sama-sama bisa dialirin listrik, tapi resistennya, tahanannya terhadap listrik itu sangat berbeda ya. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan tadi sudah jelas bahwa kemampuan jauhnya mengalir listrik itu tergantung dari resisten ini, resisten konduktor yang dilewatin listrik ini. Ya. Jadi
konduktor yang paling efektif dan efisien itu adalah metalnya itu berupa emas. Emas itu adalah yang hampir nol resistennya, ya, dan mengalir listrik dengan full ke dalam. Itu maka emas itu dipergunakan untuk kontak-kontak point untuk listrik, ya, kayak di HP kita ya. Jangan bayangkan di HP kita tuh itu poin-poin listrik, poin kontak-kontak poin sana itu dilapisin dengan gold plated istilahnya, lapisan emas, ya. Kalau cerita yang saya pernah baca juga, pesawat-pesawat luar angkasa itu menggunakan emas berkilo-kilo untuk konduktor-konduktor penting, ya, sebab seperti yang saya bilang tadi, emas mempunyai keefektifan conductivity yang paling top gitu. Sudah tuh turun lagi katanya tuh mungkin perak apa tuh. Tembaga itu pilihan yang paling bagus dari metal yang murah gitu. Namun tetap aja tembaga itu termasuk mahal, ya. Dan cenderung betul tuh. Saya kerja dulu di tempat perusahaan besar dulu, baru dipasang kabel-kabel grounding di tiang listrik beton paksa dipasang grounding kabel yang hijau itu kan, baru 2 bulan dipasang semuanya gundul semua, habis dibuka orang malam-malam. Karena kabel tembaga itu mahal dibandingkan kabel-kabel jemuran gitu. Jadi itu alasannya. Jadi berapa jauh dia itu mengalir tergantung dari sifat konduktivitinya gitu. Karena tidak sama dari material metal tadi. Baik, ada lagi nih yang bertanya ini. Banyak ini yang mengangkat tangan nih. Ada Pak Hairil, Pak Mursalim. Di sini juga ada yang bertanya nih, Pak Arif. Selain nanti ada Pak Siburian juga ya mau bertanya. Katanya untuk ini bacanya major atau meger sih bacanya, untuk grounding berapa ohm maksimumnya? Untuk grounding? Ya. Untuk grounding underground maksudnya apa? Penangkap petir kah? Kalau itu yang dimaksud, itu paling kecil yang minimal ya itu 0,6 ohms. Ya, untuk membuat 6 ohm itu juga susah itu. Jadi begini, grounding penangkap petir ya, itu harus ditancap ke tanah sampai dia itu tahanan itu menjadi 5 atau 6 ohms. Ya. Tujuannya apa? Supaya listrik ngalir di kabel grounding ini, kabel penangkap petir ini yang ditancap ke tanah itu, sehingga listrik itu plong masuk, dia tidak ada hambatan sama sekali gitu. Jadi itu sudah standar dari pemerintah ya, 6 ohms kalau tidak salah saya tahanannya. Sampai biasanya itu ditancap karena sampai dia batang penangkap petir itu kan ditancap itu sampai menyentuh table water atau air tanah ya, permukaan air tanah. Itu biasanya patokannya. Baik. Pak Mursalim, mungkin ada pertanyaan? Mengangkat tangan? Boleh di-unmute kalau memang ada. Kalau tidak ada, Pak Hairil? Kalau tidak ada juga, Pak Siburian, mohon ada pertanyaan atau? Oke, malam Pak Herman. Malam. Ini saya satu aja yang mau saya tanya, lagi dilema sama ini. Nah, Pak Herman, kan kita kalau mengikut K3L listrik kan untuk standarisasi kita kan pemasangan kabel itu melalui atas tuh. Ya. Nah, tetapi kalau kita hitung-hitungan biaya kan lebih murah, lebih mahal atas daripada di bawah, Pak Herman. Bisa jadi, saya tuh tidak terlalu paham itu. Lantas bagaimana Pak? Nah, jadi apa kita wajibkan harus dari atas atau dari bawah gitu? Ya, memasang dari atas dan bawah itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, begini, kalau di bawah itu khusus kabel yang harus dipergunakan. Khusus kabel itu maksudnya ada istilahnya itu kabel armor pakai lapisan besi. Lapisan timah. Ya, besi galvanized gitu ya. Iya. Dan juga
banyak standar yang harus kita ikutin dalam sambungan-sambungannya kalau membuat sambungannya. Tapi kalau di saya pernah saya baca bahwa itu di underground itu malah lebih mahal katanya karena materialnya dan juga kelemahan salah satunya itu susah untuk melakukan inspeksi. Sekarang sulit memperkirakan di mana yang rusak gitu, di mana yang terjadi kerusakan harus menggali lagi. Tapi kalau di kabel sambungan di udara, sambungan di luar itu mudah melihatnya. Oh, berarti kepentingannya lebih banyak untuk inspeksinya lebih gampang Pak Herman ya? Ya, lebih gampang gitu inspeksinya. Oke, thank you Pak Herman. Ya Pak. Baik, sudah ya cukup mengerti ya jawaban dari Pak Herman. Ini lagi ada pertanyaan Pak Herman. Katanya kalau pekerjaan welding, saya rasa bukan cuma welding, biasanya yang ada hubungannya kayak menglas, biasanya yang membutuhkan watt yang sangat gede. Kenapa ini jadi berdampak kepada lampu, jadi berkedip-kedip nih lampu kalau lagi dinyalain. Padahal ini meterannya berbeda katanya dengan seperti rumah apa sih itu nggak. Bahkan meski berbeda meteran seperti rumah tetangga juga terkena dampaknya lampu ikutan berkedip-kedip. Saya rasa berarti lasnya itu las apa namanya ini las las listrik itu ya. Itu saya rasa kemungkinan aja jadi disedotnya, tapi saya baru dengar ini kasus Tetangga ikutan. ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan las tersebut di sebelah rumahnya, maka ikut lampu di rumahnya itu berkedip-kedip atau seperti kekurangan listrik ya. Tapi bisa juga saya rasa itu karena sumber itu kan sama sebenarnya. Tapi berarti sistem proteksi di rumah masing-masing itu tidak kuat, tidak cukup membatasi. Sebab begini, seperti yang saya bilang tadi, screen atau fuse atau MCB itu fungsinya untuk membatasi arus yang lewat ya pada batasan yang sudah kita tetapkan. Kalau pemakaiannya melebihi dari batasan yang kita tetapkan, maka dia akan putus switch breaker ini, ya akan putus dia. Biasa begitu. Tapi di sini nih malahan terasa dampaknya seperti tidak ada pengaruh MCB atau tidak ada pengaruh screen atau fuse di rumah masing-masing. Soalnya saya nggak tahu kemana. Tapi kalau saya perhatikan selama ini ya banyak instalasi-instalasi di rumah ini semrawut gitu ya. Saya sering benar membuktikan melihat kerapiannya itu sangat kurang. Yang penting kita paham itu bahwa switch breaker, fuse atau screen itu membatasi arus yang lewat. Ya. Kalau kita dijatahin oleh PLN 3000 watt, ya, kalau kita pakai lebih dari 3000 watt, maka langsung dia ceklek deh. Itu aja sebenarnya. Dari 3000 watt tadi kita pakai mungkin untuk 4 ruangan yang berbeda dengan menggunakan 4 screen atau switch breaker 4. Maka dari 3000 itu dibagi 4. Jadi 750. Pada satu saluran yang seharusnya cuma 750 maksimal, kita pakai di sana tuh 1200, maka dia jelek dia gitu, putus dia di sana yang satu itu. Maka berarti ada something wrong dengan instalasi yang satu ini. Jangan diganti screen-nya dengan yang lebih besar. Itu menyalahi aturan yang diperbaiki. Kenapa dia menjadi putus? Berarti pemakaian kita sudah lebih dari 750 yang kenyataannya sehingga dia putus dia. Jadi hal-hal ini yang penting kita biasakan dan kita pahami. Oke. Baik. Masih banyak nih Pak pertanyaan, masih kuat Pak Herman untuk menjawabnya. Go ahead. Baik, katanya apakah instalasi listrik untuk di rumah yang benar memasang grounding dari netral ke tanah atau tidak Pak? Karena kebanyakan instalatir selain memasang grounding untuk peralatan juga memasang dari netral dihubungkan ke tanah.
Terus apa fungsi dari netral yang dihubungkan grounding ke tanah tersebut, Pak? Kalau netral itu nggak perlu digabungkan dengan grounding. Sebab netral itu tuh yang dari PLN itu netral, ya kan? Sedangkan kalau untuk grounding itu khusus untuk melindungi sendiri dari rumah kita, ya. Biasanya dipasangkan dari meteran itu ya sudah ada groundingnya di bagian apa yang disalurkan ke rumah, yang disalurkan ke tanah gitu. Tapi banyak juga yang tidak pakai. Sebab begini, kabel listrik sekarang ini kan ada tiga kabelnya, ya kan? 3 kabelnya di sampingnya itu adalah grounding, suatu yang positif dan negatif itu 2, ya. Itu kalau diperhatikan betul plug itu kelihatan itu. Jadi kalau yang untuk grounding tadi itu yang terpasang di samping dari plug itu untuk langsung ke bumi sebenarnya itu. Cuma apakah sampai ke bumi terhubung dia dengan baik? Tidak, saya nggak pasti itu harus diperiksa. Tapi fungsinya itu gunanya. Di grounding itu akan tetap tersedia. Kalau ditambahkan grounding itu di bangunan kita itu sangat bagus. Tapi orang nggak banyak yang mau repot-repot memasangnya. Baik, kemudian dari Pak Subhadi ini, katanya aturan kabel las kira-kira maksimal berapa sambungan tuh katanya? Kabel las disambung begini, ada alat kabel las itu khususnya ada untuk disambung sehingga ditusukkan aja dan diputar dia akan kesambung dia. Ada yang jenis itu. Dan berapa sambungan dipakai itu tidak ada dijelaskan batasannya gitu. Sebab begini, kalau jauh kita dari yang dilas, biasanya kita geser itu mesin lasnya atau apanya gitu. Jadi tidak perlu disambung-sambung banyak. Tapi pengalaman saya kabel las itu disambung ada shocknya dengan jantan betinanya gitu dipasang langsung diputar ya tuh, maka dia fix ya, tidak ada masalah. Dan sambungan sekali aja, satu sambungan aja. Panjangnya satu kabel itu, kalau tidak salah saya sekitar 15 meter aja, 15 meter atau 20 meter gitu. Dan satu sambungan itu sudah melebihi betul, saya lihat nggak ada manfaatnya juga lama jauh-jauh, kecuali hal-hal yang sangat spesial mungkin. Baik, Pak Dilah ya, mungkin sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini? Jangan sampai susah tidur karena pertanyaan yang belum terjawab ya pada malam hari ini. Mungkin dari kita semua juga sudah pernah yang mengalami namanya kesetrum. Ya. Sudah ada pengalaman itu, baik saya sendiri juga karena banyak peralatan yang sering wanita pakai ya, baik hair dryer, catokan, ya, masak, nyetrika, semua itulah pasti adalah kena kesetrum sedikit. Ya. Jadi supaya kita mengalami. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan pada malam hari ini, kita akan akhiri sesi pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Herman untuk materinya yang pada malam hari ini pada antusias semua bertanya. Ya. Dan memang ilmunya sangat mahal sekali ini mengenai listrik ini. Makanya banyak peserta yang ikut, banyak pertanyaan juga yang dilontarkan. Kiranya melalui materi yang sudah disampaikan, jawaban-jawaban yang sudah diberikan, semuanya merasa puas, semuanya merasa mendapat pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini. Baik, untuk sesi berikutnya, kita tidak besok dilaksanakan untuk pembahasan ISO 5001, tapi akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli pada jam yang sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya dan selamat beristirahat. Semoga kita tetap diberi kesehatan sehingga bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Selamat malam. Malam, terima kasih. Selamat beristirahat. Malam, sampai jumpa lagi. Selamat malam, terima kasih Indo Training. Semangat terus, walaupun program kadang. Malam, Bu Tuti. Salam tangguh. Terima kasih. Jenip ya.
bisa kopdar nanti suatu saat. Iya. Banyak pesertanya nih bisa kopi deret. Ya, Pak, terima kasih Pak Herman. Mari sama-sama Pak. Kami tunggu di Sehat, Kuwait, Pak. selamat. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Mari Terima ya. kasih Bu Tuti. Jelep ya. Pak Herman, Ya. mari.